muda enggak sih, tapi emang waktu kita untuk ngejar karir. Terus kan untuk oke deh gue nyalon nih DPR RI kayak gitu, itu awalnya gimana Mbak? Sebenarnya orang tuaku tuh pengen banget jadi dokter. Perempuan satu ini merupakan representasi dari generasi milenial yang aktif dan juga cerdas. Ia juga merupakan salah satu anggota DPR RI yang termuda pada periode kali ini. Ia juga sangat aktif dalam menangani isu mengenai tenaga kerja wanita dan juga politik internasional. Siapakah dia? Saya Ayu Rahmawati dan inilah Perempuan Parlemen selengkapnya. Saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memiliki setidaknya 10 wakil rakyat dari generasi milenial. Salah satunya adalah Farah Putri Nahlia dari fraksi Partai Amanat Nasional. Perempuan yang kerap disapa Neng Farah ini lahir di Semarang pada 2 Januari 1996. Mbak Farah! Alhamdulillah, apa kabar Mbak? Sehat-sehat. Seneng banget nih bisa ketemu hari ini. Ya ampun, masih fresh banget sih. Padahal sibuk ya dari tadi. Sebenarnya udah lepek sih, tapi kalau dibilang masih fresh, alhamdulillah. Iya nih. Tapi ya Mbak, sebelum ngobrol-ngobrol lebih jauh nih, aku pengen ngucapin selamat dulu. Karena jadi sosok yang menurut aku inspiratif banget nih. 24 tahun, sekarang udah jadi anggota DPR RI. Rasanya gimana tuh Mbak? Rasanya masih susah dipercaya sih. Oh gitu? Saya bersyukur banget dan sesuatu yang nggak bisa diungkapin dengan kata-kata sih. Tapi kehilangan jiwa mudanya nggak Mbak? Ini kan di sini banyak ya yang usianya lebih tua ya, kalau nggak salah di Komisi 1 ya? Iya, tapi kalau dibilang kehilangan jiwa muda sih nggak juga sih. Soalnya emang di usia kita yang udah 24 gini emang prioritas itu udah berubah kan. Udah nggak yang kayak nongkrong 100% lagi. Jadi kalau dibilang kehilangan jiwa muda enggak sih, tapi emang waktu kita untuk ngejar karir, bener nggak? Bener banget sih, aku juga berpikiran kayak gitu karena kan seumuran nih ya. Jadi pasti banyak banget hal-hal yang pengen kita kejar, meskipun tapi nongkrongnya sama teman-temannya juga nggak boleh hilang ya Mbak waktunya. Oh ya Mbak, ini karena kita di Perpus DPR nih baru renov juga, kita sambil lihat-lihat ya Mbak. Gimana Mbak? Aku pengen tahu dong rasanya, ini udah sekitar 6-7 bulan ya kalau nggak salah ya? Masuk 7 bulanan, ya? Mau masuk 8 bulan gak sih? Gimana nih selama ini udah ada kendala-kendala belum atau ternyata asik banget di DPR? Kendala sih belum sih, nggak ada yang aku anggap sebagai kendala, tapi aku anggap asik aja. Kayak misalnya wajah-wajah yang biasa aku lihat di majalah-majalah politik, ini sekarang ada di satu komisi sama aku gitu. Dan komisinya juga lumayan berat ya Mbak? Atau emang suka ternyata di Komisi 1? Emang suka sih, dan tujuannya ke DPR juga harus masuk, dan ketika masuk juga aku nggak mau asal komisi, aku pengennya Komisi 1. Banget nih di Komisi 1, dan aku juga kemarin sempat lihat-lihat ternyata Mbak Farah ini fokus banget sama isu-isu kayak tenaga kerja perempuan, terus sama hubungan internasional juga, politik internasional. Itu kenapa sih kok fokusnya di sana? Karena emang kalau aku pribadi, latar belakang pendidikanku itu politik dan hubungan internasional. Kemudian setelah aku pulang ke tanah air, aku tuh memang mencoba sebisa mungkin untuk memanfaatkan ilmu yang aku punya. Ya kan, sebelumnya aku sempat magang di Kemlut, terus aku sempat coba untuk memulangkan TKI, alhamdulillah bisa. Dan di DPR pun akhirnya, aku pengen banget bisa berpengaruh dalam pengambilan kebijakan Polugri Indonesia. Dan ya ini salah satu untuk menyalurkan passion aku sih, soalnya aku percaya kalau kita anak muda kan, kalau kita tuh cari kerjaan harus yang sesuai dengan hobi kita. Kalau kita nggak suka sama hobi kita, kalau kita nggak suka sama pekerjaan kita, nggak sesuai dengan hobi, pasti setengah hati. Kayak kalau misalnya aku di komisi yang lain gitu, yang nggak sesuai dengan bidangku, pasti juga aku nggak mau cuma ngangguk-ngangguk, pelongo-pelongo. Bener banget. Karena kalau misalkan kita juga nih ya generasi milenial nih kan bosannya tuh lebih cepet ya Mbak. Jadi kalau sesuai sama passion tuh kayaknya lebih gampang gitu. Jadi ya, lebih bangun pagi tuh nggak susah, karena emang gue mau ngerjain ini. Kalau rapat sampai malam susah nggak? Enggak sih, justru karena kalau kita anak muda kan, ya kita emang suka begadang. Jadi jadi it's not really a big deal. Karena kalau misalnya dilihat-lihat tuh rapat malam juga ya
it's not a big problem at all, masih ada kopi dan lain-lain, ya kan. Tapi kalau misalnya isunya tuh menarik biasanya, kalau nggak menarik nggak mungkin sampai malam. Benar banget. Jadi mau sampai semalam apapun ya udah aku jabanin karena ya emang topiknya seru. Nah Mbak, ngomong-ngomong masalah menarik nih, ini ada koleksi buku-buku yang menarik juga nih di Perpustakaan Baru DPR. Kalau nih ya, aku pengen tahu mana yang menarik buat Mbak Farah. Kira-kira Mbak, mana yang Mbak pilih? I think I'll go with this one. Pilihan yang sangat tepat. Nah kalau aku kayaknya aku bakal pilih yang ini nih. Seru nih isi-isinya biografi-biografi orang-orang gitu yang menginspirasi. Nah kita ngobrolin tentang ini yuk Mbak, tapi daripada nanti pegel berdiri kita sambil duduk aja kali ya. Ayo, duduk di mana nih? Di sini boleh. Nah Mbak, itu tadi buku pilihan Mbak Farah itu tentang Indonesia dan Palestina ya, hubungannya ya. Yang menarik apa buat Mbak kalau misalkan selama ini nih di Komisi 1 kan pasti juga ada pembahasan tentang ini ya. Apa sih Mbak yang menarik di sana? Satu hal yang paling bikin aku kagum itu gimana Indonesia di tengah banyaknya gejolak, tapi tetap konsisten selama puluhan tahun untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Dan itu sangat sulit untuk menjaga sikap itu di tengah perpolitikan dunia yang memang tidak stabil. Tapi aku sangat kagum dengan langkah Indonesia yang tegas dan tanpa syarat apapun yang terjadi tetap mau ada di samping Palestina. Luar biasa. Ini aku sebagai kaum muda, umurnya juga udah mirip-mirip kita ya Mbak ya. Jadi kayak kayaknya aku terinspirasi nih sama Mbak Farah nih. Oh iya Mbak, aku pengen tahu nih, dan juga mungkin teman-teman banyak yang nanya, Mbak Farah kan umurnya masih 24 nih ya sekarang. Kayak kecil-kecil cabai rawit ya. Pedes banget ya. Pedes banget nih, langsung kepedesan. Nah, dalam waktu yang sesingkat itu, masa kampanyenya juga kan singkat ya kemarin, karena kan Mbak Farah sempat di luar negeri juga kan lama ya. Ini kenapa sih akhirnya memutuskan untuk terjun ke politik praktis gitu? Akhirnya memutuskan untuk oke deh gue nyalon nih DPR RI kayak gitu. Itu awalnya gimana Mbak? Well, it's actually quite a long story. It's something surely I have never expected before. Tapi kalau dilihat dari kepribadian aku yang memang tertarik dengan dunia politik dan pemerintahan, dengan pendidikan aku, it's not something impossible. Karena memang aku sudah ada minatnya, khususnya di bidang hubungan internasional. Jadi ketika itu aku inget banget, ketika aku memutuskan untuk terjun ke politik, aku tentu merasa yakin gak sih? Pertama karena aku perempuan, orang masih suka ngeliriknya, perempuan nih mungkin sebagai cheerleader aja. Kemudian juga double the pressure, masih muda. Orang-orang masih yang kayak dia ngerti nggak sih dan lain sebagainya. Tapi di sini aku coba untuk konsisten karena aku tahu ini adalah cara aku untuk menyalurkan passion aku di bidang sosial. Karena aku sebelumnya pun memang sudah aktif memulangkan TKI, mencoba untuk memulangkan TKI. Kemudian juga aku juga aktif sampai sekarang pun untuk berpartisipasi sebagai relawan di banyak organisasi sosial. Apapun itu yang berbau dengan politik dan hubungan internasional, aku memang selalu baca dan aku selalu suka. Dan aku tuh nggak mau cuman bisa baca dan cuman bisa sekedar sekedar ngobrol-ngobrol sambil ngopi sama temen dan berhenti di meja itu, enggak. Aku tuh pengen ide-ide yang aku punya tuh didengar. Dan alangkah senangnya aku ketika aku bisa ada di sini, bisa ada di Komisi 1, aku bisa menyampaikan ide-ide aku langsung ke yang bersangkutan, misalnya ke Ibu Menteri Luar Negeri dan lain sebagainya. Berarti memang Mbak Farah ini kerja dari hati banget ya, jadi nggak cuma pengen asal aja nih ada nyemplung di dunia politik, tapi emang bener-bener pengen kontribusi ya buat Indonesia ini. Karena aku emang dari awal pun sadar politik itu besar sekali, luas sekali, dan kita nggak bisa meraih semuanya. Oleh karena itu emang aku dari awal hanya ingin fokus ke satu hal yang memang aku betul-betul minati dan aku ingin tekuni, aku ingin konsisten, sehingga nanti ya perlahan-lahan ya ini bisa menjadi hasil. Oke, tapi Mbak di usia yang sangat muda nih ya, sekarang juga kan pasti banyak yang lebih tua di DPR ini. Ada ini nggak sih Mbak, sempat di underestimate atau apa gitu, kayak nih anak bisa nggak sih gitu? Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Sebenarnya kalau kayak gini tuh lumayan unik sih, banyak yang berpikir seperti itu ya. Dan aku pun jujur pertama kali inget banget
boleh cerita nggak sih? Boleh ya? Dong, pasti dong. Jadi yang pertama kali aku tuh bisa engage sama seluruh anggota DPR terpilih ketika kami diminta untuk Lemhanas. Jadi aku datang tuh ke acara Lemhanas untuk kita-kita yang kepilih, dan pertama kali bisa bertatap muka dengan banyak banget ratusan anggota DPR terpilih yang semuanya senior-senior hebat. Bener. Aku sebelum turun dari mobil tuh yang kayak, wah kayak keringet dingin deh, kayaknya kaki kayak nggak napak. Kayak aduh gimana nih ngobrolnya, gimana nih, sampai akhirnya aku masuk ruangan, aku duduk di meja yang emang udah disiapin, kan ada absennya, misalnya namanya Farah di sebelah sini, aku duduk. Aku nengok kiri kanan, aduh nyapa nggak ya, aku senyum aja ke semua orang. Tapi ternyata tuh di luar ekspektasi aku, para senior-senior ini ya nyamperin, apa kabar, namanya siapa, dan diajak ngobrol. Dan bahasannya tuh yang kita omongin nggak sengeri yang aku pikir. Ternyata tuh kita ngobrol ringan, kita bercanda-bercanda, ditanyain tentang visi misi dan lain sebagainya, kemudian diajarin. Dan senior-senior ini pada mau ngomong kita yang memang masih baru di dunia politik ini. Jadi sama sekali yang tadinya ngerasa minder, yang tadinya ngerasa takut, sama sekali enggak. Jadi ternyata senior itu semuanya mungkin di TV aja seremnya, aslinya baik-baik banget. Aslinya baik-baik banget. Jadi dunia politik tuh nggak seserem itu ya. Jadi kalau ada anak-anak muda nih yang takut katanya politik tuh serem, jadi menurut Mbak Farah tuh kayak nggak apa-apa, dicoba dulu aja gitu ya. Kalau kita masuk ke dalam sini, we get to know each other. Ini salah satu environment yang orang-orangnya tuh semua welcome. Bayangin dong, kita datang dari berbagai macam latar belakang yang berbeda, dari berbagai macam partai. Tapi kita harus menyatu jadi satu, dan kita harus bisa ya berkumpul. Dan ya di sini tempatnya, tempat yang terbuka terhadap semua point of view, semua pendapat ya di sini. Oke. Mbak, tapi tadi aku sempet dengar katanya cerita-cerita lucu. Katanya Mbak Farah sempet disangka salah bukan anggota DPR, itu sering ya Mbak ya? Sering banget. Jadi itu, Mbak? Mungkin karena kembali lagi tadi kan kalau kata Mbak Ayu, anggota DPR muda ngerasa ke-underestimate nggak? Mungkin karena gambaran di luar tuh anggota DPR tuh mungkin yang senior, yang menyeramkan, yang padahal sebenarnya enggak. Jadinya kalau ngeliat aku mungkin yang masih muda, kemudian ya masih kayak gini lah penampilannya, aku nggak pakai pin. Jadi ya udah, kadang aku pernah waktu itu lagi mau masuk ruangan rapat, lagi rapat di luar, kunjungan kerja ke salah satu kantor mitra. Dibilangin, Mbak, rapat lagi dimulai, nggak boleh masuk, hanya untuk anggota. So yang kayak, oh iya. Terus akhirnya kayak aduh gue gak boleh masuk gimana nih. Akhirnya aku kabarin staff yang di dalam, aku bilang aku gak boleh masuk nih, tolong samperin aku dong. Terus aku disamperin, saya udah aku masuk. Ya ampun, tapi tersinggung gak bakal kayak gitu? Enggak sih, justru I'll just take it as a compliment. Berarti masih muda, dan ya justru ini bukti aku bahwa walaupun gue muda, gue bisa kerja gitu loh. Oke, tapi karena environment-nya juga mendukung, jadi Mbak Farah juga bisa terus ya berkembang di sini ya Mbak ya. Nanti ke depannya tuh seperti apa sih Mbak yang pengen Mbak bawa nih sebagai anggota yang menjadi representasi dari milenial? Aku tuh kepengen bisa kembali aktif lagi menggait kawan-kawan milenial secara langsung, karena kan kalau sekarang tentu kita nggak bisa tatap muka sama orang-orang banyak. Sebelumnya itu aku aktif banget ngobrol-ngobrol sama teman-teman mahasiswa, sama teman-teman pelajar, memperkenalkan politik lah sejak dini ke mereka. Nah, aku pengen lagi bisa diskusi sama teman-teman, pengen menunjukkan ke teman-teman bahwa aku di sini bukan hanya representasi milenial, tapi memang aku juga ngajakin mereka untuk terjun ke dalam sini, untuk bantu aku cari ide apa nih kira-kira yang mesti disampaikan. Oke, berarti memang ini adalah benar-benar akan meraup suara milenial dan juga aspirasi dari mereka ya? Ya, karena aku tuh percaya banget kalau misalnya aku bisa ajak teman-teman pemuda-pemuda di luar sana ini, pada akhirnya kebijakan-kebijakan di DPR yang mungkin menurut teman-teman muda ini terlalu tanda kutip kolot gitu. Kalau misalnya ada kita yang berpartisipasi, aku ngajakin mereka, aku suarakan apa kata mereka, nanti produk-produk kebijakan yang dikeluarkan juga pasti kalau kata teman-teman kolonial sentris banget nih. Nah, itu nggak akan kolonial sentris, tapi juga bisa suitable dengan kita yang muda-muda. Seru banget nih Mbak. Nah, ini makin seru perbincangan kita, terus makin intens juga, banyak banget nih hal-hal lain yang pengen aku korek-korek dari Mbak Farah. Tapi pemirsa, kita akan jeda sejenak terlebih dahulu, tetap bersama kami dalam Perempuan Parlemen.
Walaupun usianya masih sangat muda, prestasinya sebagai wakil rakyat tidak bisa dipandang enteng. Berkoordinasi dengan BPN TKI, ia pernah membantu memulangkan EN Rohayati, seorang TKI asal Subang yang bekerja di Arab Saudi. Ketika itu EN mengaku tidak digaji selama 10 tahun. Farah datang bukan berasal dari keluarga politisi, kepala daerah ataupun tokoh masyarakat. Orang tuanya adalah Brigjen Polisi M. Fadil Imran dan Ina Adiati yang masing-masing berasal dari Makassar dan Palembang. Nah pemirsa, saya masih bersama dengan salah satu anggota DPR RI termuda nih periode kali ini, Mbak Farah. Nah Mbak, tadi kita udah ngobrol-ngobrol gimana sih Mbak Farah terjun ke dunia politik dan ternyata seru banget tadi ceritanya. Nah, yang bikin aku penasaran juga nih, Mbak Farah ini kan terpilih di Dapil Jabar 9 ya. Tapi darahnya ini ada darah campuran Makassar, ada Palembang, lahirnya tapi di Semarang. Pindah-pindah, kok bisa kepilihnya di Jabar 9 nih Mbak? Semua orang selalu bilang kayak gitu. Farah aslinya mana sih? Atau nggak suka diajakin ngomong bahasa Sunda, aku tuh kurang paham. Jadi akhirnya ya orang bingung. Palembang, Makassar, lahir di Semarang, udah pilih di Jabar. Gimana bisa nyasar ke sana? Jadi sebenarnya memang aku itu ada di Dapil Subang Majalengka Sumedang, itu dipilihkan oleh partai. Aku terima. Dan kalau dilihat historinya sendiri pun, PAN sudah punya basis di sana dalam artian selalu mendapatkan kursi DPR di dapil tersebut. Cuman kebetulan periode yang lalu kosong kursinya. Jadi emang tinggal aku angetin lagi aja mesinnya dan aku turun ke lapangan sering-sering. Ya alhamdulillah rezekinya dapet. Dan juga alhamdulillah aku percaya yang namanya orang Indonesia tuh semuanya ramah-ramah. Benar. Ya kan? Jadi nggak peduli latar belakang kita, walaupun kita beda suku, kita bukan dari daerah yang sama, tapi selama kita mau merangkul masyarakat, selama kita baik, selama kita tulus, masyarakat bisa nilai. Dan alhamdulillah mereka mau menerima aku. Tapi itu terbukti ya, masyarakat Indonesia itu emang ramah-ramah ya Mbak? Betul banget. Nah kalau di sana ada cerita-cerita lucu nggak Mbak? Ketika lagi kampanye atau lagi ketemu di dapilnya sama masyarakat, ada cerita-cerita yang tidak terlupakan nggak sampai sekarang? Atau yang unexpected gitu? Banyak sih, dari yang lucu-lucu sampai yang bikin aku terharu. Kalau misalnya lucu-lucu kayaknya nggak bisa kehitung. Setiap ini ada aja, setiap ada aja. Misalnya pertama kali aku datang ke sana, tentu aku nggak bisa bahasa Sunda yang lancar. Jadi kadang-kadang aku tuh suka diajak ngobrol, ibu-ibunya ini udah seru banget ngobrol panjang lebar. Aku nggak mungkin motong dong. Dia aku cuma merhatiin gitu kan. So, aku cuma aku tuh kakiku tuh nyenggol-nyenggol. Apa nih? Terus aku apaan nih artinya, tapi kadang-kadang dia nggak sadar, dia juga asik nimbrungin. Dia kayak aduh gue terjebak di antara dua orang yang ngomong dan gue nggak ngerti. Dia aku cuma iya doang. Atau enggak yang lucu sama kayak tadi kalau di sini mungkin aku suka dikira bukan anggota, dikira staff gitu. Saya di dapil, aku bareng sama tim-tim aku yang lebih tua-tua kan, pasti usianya jauh di atas aku. Aku jalan nih barengan, nanti ya udah dikirainnya bukan aku anggotanya, aku dikira tim gitu. Saya dikirain aku tuh caleg, bukan calegnya. Ya itu aja sih, hal-hal yang lucu tuh banyak banget di dapil. Tapi juga ada satu hal yang bikin aku terharu di Majalengka tuh, sampai aku nggak nyangka ada yang namain bayinya tuh pakai nama aku, Farah Nahlia juga. Oh iya, dia bilang sama Mbak gitu. Iya, jadi waktu itu istrinya lagi hamil besar, terus katanya tuh pengen banget ngidamnya ketemu sama aku. Gemes banget. Terus akhirnya ketemu, setelah ketemu mau foto gitu kan, mau dong dielus perutnya sama Neng Farah gitu. Ya udah, terus nggak lama lahiran dikabarin lagi, Neng saya udah lahiran, nama anak saya Safwa Farah Nahlia. Semoga bisa jadi kayak Neng Farah. Ya alhamdulillah sampai sekarang sering banget dikabarin perkembangan si bayi cantik ini. Emang yang seperti itu ya Mbak ya, yang nggak tersangka dan juga bikin kita tersentuh gitu ya. Iya, dan juga di Subang juga tempat aku alhamdulillah berhasil memulangkan salah satu TKI. Sekarang aku tuh udah layaknya kerabat keluarga dengan keluarga yang aku bantu ini. Jadi alhamdulillah bisa ketemu keluarga baru di tempat yang padahal aku bukan berasal dari sana. Aku pengen tahu dong, sampai saat ini nih, kan pasti perjalanan Mbak Farah ini udah panjang banget ya, dari kecil sampai sekarang udah duduk di parlemen nih. Arti orang tua untuk seorang Farah Putri Nahlia itu apa sih Mbak? Wah,
Orang tua itu surely angel sent from heaven untuk aku. Karena orang tua tuh ngajarin aku banyak banget hal. Kayaknya semua orang tua, dan kita juga pasti sebagai anak bangga dengan orang tua kita. Dan tanpa orang tua aku nggak mungkin ada di titik ini, yang selalu support aku. Dan aku percaya sejelek-jeleknya kita, sekalah-kalahnya kita, cuman keluarga kita, cuman orang tua kita yang akan selalu ada untuk kita, yang akan selalu support kita, sayang kita apapun yang terjadi. Sempat ada kekhawatiran nggak Mbak nih, anak paling kecil, perempuan, usianya masih muda, tiba-tiba mau terjun ke politik. Waktu Mbak ngomong itu, orang tua responnya gimana? Sebenarnya kalau aku boleh cerita nih ya, kita flashback dari awal pun, ketika aku kuliah memutuskan untuk ambil jurusan politik dan HI, sebenarnya orang tuaku tuh pengen banget aku jadi dokter. Oh, jadi sebenarnya pengennya justru ke sains nih ya ranahnya. Tapi emang orang tuaku tuh selalu mendukung, nggak harus kamu jadi A ya, ikutin apa kata mama papa gitu, enggak. Tapi alhamdulillah sangat didukung, tapi kamu buktiin ya kalau memang kamu akan konsisten berkarir di dunia yang kamu pilih. Jadi ketika aku juga memutuskan untuk terjun ke politik, orang tua aku pasti tahu sikap anaknya yang memang bisa dibilang aku tuh orangnya ambisius, bisa dibilang anaknya ini always extra, kayak I always put kayak everything I have, everything I can into something kayak I wanna do. Jadi ya orang tua aku juga support. Dan ketika masa-masa kampanye pun pasti ada masa di mana aku ngerasa takut, dalam artian suka ada let's say suka ada tiba-tiba orang hubungin aku berdasarkan survei nih Mbak Farah ini itu, pokoknya yang bikin kita down lah, yang bikin aku tuh jadi panik lah gitu. Orang tua aku bilang ya jangan panik, kamu dari awal sudah memilih jalan ini, orang tua yakin pasti kamu bisa. Ya dan alhamdulillah ya tanpa semangat yang diberikan orang tua dan kepercayaan yang diberikan orang tua, aku nggak mungkin ada di titik ini. Bener sih, bener Mbak. Nah ini kalau misalkan nih mungkin juga nih nanti orang tuanya Mbak Farah nih nonton tayangan ini nih. Jadi kayak acara-acara yang sedih-sedih gitu. Iya, karena aku pengen tahu aja usia-usia seperti kita ini kan pasti punya role model, dan biasanya role model kita kan adalah orang tua kita kan. Banget. Betul. Nah, kalau ada yang pengen Mbak Farah sampaikan ke orang tua Mbak Farah, tuh kira-kira apa ya? Aku ingin berterima kasih karena dari bapak aku ini, dari papa aku belajar yang namanya kerja keras dan disiplin. Yang namanya kita harus bermental baja, yang namanya kita harus berdarah-darah, dalam artian kita harus betul-betul melakukan sesuatu tuh 100% dengan tangan kita, bukan dengan mengandalkan orang lain, sehingga aku bisa ada di titik ini karena meniru sikap beliau ini. Dan dari ibuku, dari mamaku, aku sangat berterima kasih karena sudah mengajarkan aku bagaimana caranya menjadi perempuan, tapi di saat yang sama juga bisa menjadi perempuan yang kuat, perempuan yang bisa survive dalam segala situasi, bukan perempuan yang manja. Nah, luar biasa sekali, karena di Indonesia ini kadang-kadang perempuan nih memang masih dipandang sebelah mata ya Mbak, jadi masih menjadi golongan kedua ibaratnya ya, dan kita di sini bareng-bareng untuk berusaha menuntas itu ya kita, dan dari sosok Mbak Farah juga terlihat sekali ini banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil dalam hal positifnya. Nah, nanti kita akan bincang-bincang lagi Mbak, lebih dalam lagi, tapi sebelumnya pemirsa kita akan jeda sejenak dulu, tetap bersama kami di Perempuan Parlemen. Penasaran deh, karena kan aku dari tadi ngobrol sama Mbak nih, kelihatan banget kalau Mbak nih suka sama sesuatu yang hubungan internasional, kan itu lumayan berat ya, pertahanan, terus juga diplomasi dan lain sebagainya. Tapi kan Mbak ini adalah tetap seorang perempuan kan. Untuk seorang Mbak Farah itu memaknai perempuan cantik tuh apa sih Mbak?
Kalau menurut aku itu perempuan cantik adalah perempuan yang berilmu, perempuan yang mempunyai karir, entah itu dia memilih karir sebagai ibu rumah tangga atau bekerja, tapi perempuan yang bisa mandiri, berdiri sendiri. Apa ya, kalau orang bilang tuh zaman sekarang tuh otaknya harus ada isinya. Benar. Perempuan yang memang bukan hanya definisi perempuan yang modern dalam artian dia harus gaul dan lain sebagainya. Kalau aku jauh dari itu, tapi memang perempuan yang bisa berdiri sendiri, perempuan yang mandiri, perempuan yang punya tujuan hidup jelas. Benar sekali. Jadi kalau misalkan ada yang bilang nih perempuan-perempuan Indonesia cuman modal tampang aja, itu enggak banget ya Mbak ya? Enggak banget, itu sesuatu yang I find it really disrespectful. Yes, betul. Aku juga setuju banget sama pernyataan Mbak Farah nih. Nah, kalau misalkan Mbak, tadi kan kita sebelumnya sempat ngomongin orang tua juga nih. Tapi kalau misalkan aku tanya mengenai role model Mbak Farah nih, sampai ada di posisi ini, selain orang tua, ada nggak sih Mbak sosok-sosok yang menginspirasi? Mungkinkah dosen atau teman, atau ada sosok-sosok negara yang lain gitu? Sosok yang menginspirasi aku pasti banyak. Sampai hari ini pun dengan orang-orang sekitar aku bisa terinspirasi. Tapi kalau kita ngomong let's say tokoh nasional, tentu aku tuh kepengen lagi membangun semangat Sumpah Pemuda yang sebelumnya tuh sudah dielu-elukan nih sama pendahulu-pendahulu kita, sama Bung Tomo, sama Bu Kartini. Saya tuh kepengen kembali membawa semangat perempuan yang memang aku itu adalah representasi perempuan di dunia modern. Yes. Gitu. Mungkin kalau dilihat tokoh di luar negeri, aku sangat admire Margaret Thatcher. Walaupun perempuan, tapi dijulukin sebagai perempuan besi. Nah, jadi role model seperti inilah yang aku jadiin referensi aku ke depannya, aku harus bagaimana dalam bersikap. Atau mungkin kalau kita ngelihat di dunia modern sekarang ini, ada yang namanya Princess Amerah Al-Tawel dari Arab Saudi. Dia juga termasuk perempuan yang sangat aktif menyuarakan berbagai macam isu. Contohnya tentang kesetaraan gender perempuan, dan I really adore her in so many ways. Dan semoga aja aku bisa menjadi perempuan yang memang bisa pro kebijakan rakyat di DPR, tapi juga tidak lupa sebagai seorang perempuan kita tuh harus seperti apa. Iya betul sekali, apalagi kalau misalnya kita ingat-ingat juga nih SDG salah satunya yang paling concernnya gender equality ya. Jadi memang bagaimanapun juga meskipun perempuan, kalau misalkan kita di nomor 2 kan kayak enggak, kita kan sama laki. Nah Mbak, ini aku ada games nih yang dari tadi aku pengen banget main sama Mbak Farah. Jadi gamesnya ini aku akan memberikan 2 buah pilihan. Nah, nanti Mbak Farah akan memilih salah satu dari opsi itu dan juga menyertakan alasannya, oke? Oke. Siap ya? Nah, tapi nanti kalau misalkan kita sambil diri kan capek ya Mbak, jadi kita sambil duduk aja karena pemandangannya juga bagus nih bisa. Yuk! Nah Mbak, ini sesuai janjiku tadi kita mau main games nih, tapi aku menarik banget dari tadi aku lihat nih ya Mbak Farah tuh kemana-mana bawa tumbler ya. Iya, ini tumbler pink yang lumayan populer di semua foto aku di komisi pasti muncul. Bener. Ada ini ya Mbak, memang suka bawa tumbler juga ya? Suka banget. Koleksi tumbler juga kebetulan. Karena kalau misalnya kita lihat sekarang kalau keluar pun memang udah banyak ya kayak plastik-plastik yang sudah tidak digunakan lagi karena mendukung isu go green ya. Iya. Dan aku emang termasuk orang yang mendukung isu go green tersendiri, dan dimulai dari hal-hal kecil. Contohnya setiap hari ke DPR aku tuh selalu bawa tumbler, aku juga selalu bawa bekal aku sendiri, dalam artian kalau ada makanan di komisi ya aku nggak perlu pakai piring di komisi, aku pakai punya aku sendiri. Jadi selain kita mengurangi sampah plastik dan juga itu tuh penting buat kita untuk jaga kebersihan, karena kita tahu ini kita bawa dari rumah, apalagi di tengah pandemi ini kita tahu ini kebersihannya seperti apa, dan juga pastinya ya go green. Betul banget. Jadi ini untuk pemirsa perempuan parlemen, jangan lupa nih kalau misalkan keluar lebih baik juga bawa bekal sendiri, bawa tumbler nih ya kayak Mbak Farah, karena kebersihannya lebih terjamin ya Mbak. Iya betul. Nah Mbak, yuk kita sekarang pengen mulai langsung main ya. Oke. Gak kok, ini pertanyaannya gampang banget tentang Mbak Farah nih, karena aku udah riset-riset dikit tentang Mbak Farah. Oke, yang pertama adalah lebih pilih mana? Ketinggalan handphone atau dompet? Ketinggalan handphone. Serius? Karena di dompet itu banyak banget data-data pribadi kita. Ada KTP dan lain sebagainya. Kalau misalnya ketinggalan, kalau di rumah nggak apa ya, tapi kalau ketinggalan di kantor, di mana, kalau hilang, waduh.
Bener sih, tapi biasanya justru aku pikir ya tadi ekspektasi aku akan jawab ketinggalan dompet. Karena biasanya anak-anak yang muda itu lebih memilih ketinggalan dompet daripada handphone ya. Karena trust me, karena aku tuh selalu berkutat dengan namanya HP urusan kerjaan. Jadi ketika aku bisa free dari HP-ku, tentunya free aku tahu ya aku lagi nggak ada kerjaan, itu aku sangat bersyukur. Karena akhirnya gue nggak main HP. Aku pengen betul-betul fokus ke yang bukan HP gitu. Interaksi sosial. Interaksi sosial. Oke. Jawaban yang sangat unik ya sebenarnya. Oke, yang kedua. Untuk fashion, lebih suka mana? Elegan atau casual? Aku lebih suka elegan. Oke. Elegan tapi dalam artian juga kasual. Jadi kasual tapi tetap rapi gitu, tetap enak dilihat. Tapi tetap sesuatu yang classy gitu ya. Dan sesuai dengan umurnya juga pasti. Iya, aku suka aja kalau rapih gitu. Oke. Yang ketiga, lebih pilih mana? Refreshing ke alam atau ke mall? Ke alam. Kenapa? Karena emang aku suka banget. Hobi aku tuh bener-bener hiking. Kalau aku lagi free time, aku suka island hopping, main jet ski sama sepupu-sepupu aku. Itu udah kebiasaan aku dari kecil. Jadi emang anak alam banget. Tempat favoritnya kemana Mbak kalau ke alam? Aku tuh selalu bisa island hopping di sekitaran Pulau Seribu aja sama sepupu aku. Waktu dulu masih zaman-zaman sekolah, kuliah, kita bisa seharian bahkan sampai nginep-nginep. Jadi ya itu udah jadi spot favorit lah dari kecil. Apalagi kalau di Jakarta nih ya, mall udah banyak jadinya sumpek ya. Nggak deh, aku butuh ngelihat sunset, sunrise. Betul, aku juga setuju banget sama itu. Mau dikenal cantik atau pintar? Pinter dong. Kenapa? Karena pinter itu bermakna buat kita. Kita bisa punya ilmu dan kita bisa mengaplikasikan ilmu itu untuk karir kita ke depannya. Kalau cuma cantik, ntar keriput juga sama aja bohong. Oke, bener. Aku juga setuju nih. Karena kalau misalnya pinter tuh nggak lekang sama waktu ya, Mbak ya? Iya, kalau pinter itu menurut aku malah cantik. Oke, betul sekali, aku setuju. Oke, yang kelima nih ya. Pilih mencintai atau dicintai? Dicintai. Kenapa Mbak? Karena gue, karena dua-duanya nggak sih? Tapi kalau harus pilih? Ketika kita mencintai dan dicintai seseorang, itu aja deh gue nggak pilih. Jadi balance ya dua-duanya ya? Oke. Yang terakhir, kalau diberikan kesempatan untuk mengucapkan maaf dan terima kasih kepada satu orang, kira-kira siapa? Orang tua. Mengucapkan dua-duanya boleh nggak sih? Boleh dong. Ya kan, terima kasih untuk apa yang sudah dikorbankan untuk aku, dan juga minta maaf apabila aku ada kesalahan sebagai anak. Itu sih. Oke, baik. Karena memang orang tua memang paling berperan ya Mbak ya, dengan kesuksesan sampai hari ini. Pokoknya anything, first thing comes in my mind. Kalau ditanya orang pertama siapa, pasti selalu orang tua. Nah Mbak Farah, aku mau bilang terima kasih banget ngobrol-ngobrolnya hari ini, seru banget, banyak banget nih masukan-masukan, banyak juga hal-hal yang bisa menginspirasi untuk aku dan juga untuk pemirsa Perempuan Parlemen nih pastinya. Hopefully maju terus perempuan Indonesia. Dadah!